This is this will be a webinar on the basic principles and responsibilities of being a CA of the tournament, which will be facilitated by Tengku Omar, CAs for NUDC for this past 2 years. Kak Omar, whenever you're ready, feel free to take the floor. Thank you, Andre. Halo semuanya, selamat malam. Sebentar ya. Saya kedengeran kan ya? All good. Alright, cool. Oke. So, baik. Apakah layar saya kelihatan? Oke, thank you. Terima kasih. Baik, selamat malam. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di webinar kali ini, di mana kita akan membahas Core Adjudicating dan Right, a quick guide, di mana kita akan membahas seperti yang sudah disampaikan oleh Andre tentang prinsip-prinsip dasar dan tanggung jawab dan hal-hal lainnya yang merupakan bagian dari ruang lingkup menjadi Dewan Juri Inti. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Tengku Umar. Berikut adalah profil saya dan saya harapkan saya menjadi pembicara yang kredibel untuk mengisi webinar ini. Berikut adalah pengalaman saya. Jadi saya sudah memiliki pengalaman menjadi Dewan Juri Inti baik lomba nasional ataupun internasional. Um, ya, kalau begitu kita bisa langsung mulai saja. Nah, agendanya itu sendiri ada 3. Yang pertama, apa itu juri inti dan apa saja tugas mereka. Yang kedua, bagaimana agar kita dapat menjadi Dewan Juri Inti yang handal. Dan yang ketiga, izinkan saya memberikan saran dan tips menjadi juri inti yang kolaboratif dan juga efisien. Nah, di antara sesi ataupun di dalam dari subseksi yang sudah disediakan ini, akan ada beberapa aktivitas yang saya harapkan interaktif. Dan saya membutuhkan partisipasi teman-teman yang hadir pada malam ini, agar kita juga dapat langsung mengaplikasikan hal-hal yang akan disampaikan. Nah, di akhir sesi juga saya akan membuka ruang dan waktu untuk diskusi, sehingga jika ada pertanyaan silakan dilayangkan baik itu secara verbal ataupun dalam bentuk chat. Jadi kita langsung mulai aja di sesi yang pertama, yaitu apa itu juri inti dan apa saja tugas mereka. Nah, em, mungkin sebelumnya mohon maaf slide-nya cukup sederhana dan tidak ada apa tuh namanya animasi, jadi akan langsung teks kalau banyak akan langsung muncul, sehingga saya harapkan teman-teman tidak ada masalah dengan struktur salin dia seperti itu. Nah, em, juri inti apa saja tugas mereka? Mungkin Dewan Juri Inti itu definisinya banyak dan beberapa pemahaman tuh juga banyak. Tapi biasanya ya definisi seorang juri inti ataupun anggota dari Dewan Juri Inti itu berdasarkan tanggung jawab utama mereka. Tapi hanya beberapa hal yang dapat dilihat secara langsung atau yang diketahui secara langsung oleh peserta, pembina, juri, ataupun ya partisipan dalam kapasitas apapun. Yang biasanya mereka tahu itu adalah ya Dewan Juri Inti itu merangkai dan menentukan mosi atau topik debat. Mereka yang melakukan alokasi juri, jadi tiba-tiba udah tahu aja posisi masing-masing dan siapa yang menjadi juri di ruang tersebut, lalu memberikan arahan terkait prosedur perdebatan dan penjurian melalui seminar, ataupun biasanya menjadi wajah dari turnamen yang biasanya marah-marah atau galak di panggung. Gara-gara, oh ada yang belum submit feedback, oh ada yang belum, terutama buat juri misalnya, ada yang belum submit ballot. Selain Dewan Juri Inti juga TAP biasanya marah tuh ya. Nah, mungkin Andre bisa confirm. Nah, jadi biasanya yang dilihat tuh hanya 4 hal ini begitu. Namun ada beberapa hal lainnya yang saya rasa sangat penting, namun tidak banyak orang tahu karena tidak kelihatan. Jadi buat mereka yang pertama kali menjadi Dewan Juri Inti, ya tentunya ada sedikit apa namanya keraguan ataupun hal-hal yang mereka rasa, oh kok ini ternyata bagian dari tanggung jawab Dewan Juri Inti ya gitu. Nah ini adalah hal-hal berikut ya, yang orang tidak lihat atau tahu secara langsung. Yang pertama itu adalah melakukan testing mosi atau topik untuk mengetahui sedalam dan seluas apa topik tersebut dapat diperdebatkan. Kita akan membahas lebih lanjut bagaimana cara untuk melakukan testing mosi atau topik dan saran-saran yang dapat saya berikan untuk mengetahui sejauh apa sih mosi-mosi tersebut dapat kita set di turnamen tersebut begitu ya. Yang kedua, ini juga tidak banyak yang tahu, yaitu adalah menentukan prinsip-prinsip tertentu dalam melakukan alokasi juri.
bagaimana sih Dewan Juri Inti itu menentukan siapa yang harus menjuri ruangan yang mana dan dasarnya apa. Nah, ini sangat penting dan akan kita bahas juga. Yang ketiga, mengikuti perkembangan perdebatan dunia. Jadi, saya rasa Dewan Juri Inti yang handal itu memang harus mengikuti perkembangan perdebatan dunia, terutama terkait standar-standar penjurian dan tipe-tipe mosi yang ada, gitu ya. Nah, untuk format British Parliamentary, ya tentu saja kiblat utamanya itu adalah World University Debating Championship dan manualnya itu ataupun bagi apa sih guideline ya untuk berdebat ataupun untuk menjuri dalam format BP itu tuh accessible. Dan kita juga sudah membuat versi Indonesianya, bukan versi Indonesianya, tapi dalam artian versi yang secara formal sudah diadopsi oleh NUDC, itu sudah diterapkan, dan kita sudah memiliki dokumennya juga. Jika Anda berpartisipasi di NUDC, mungkin Anda telah melihat dokumen tersebut, dan ini dokumennya diupdate terus secara berkala. Jadi jika ada perubahan di format WUDC, misalnya ada perubahan peraturan ataupun penambahan-penambahan klausa yang membuat teknis perdebatan ataupun teknis penjurian berubah, itu juga akan langsung diadopsi oleh manual NUDC official yang sudah disusun oleh tim Dewan Juri Inti NUDC sejak tahun lalu. Nah, untuk di format debat 3 versus 3, itu ada banyak ya, ada Asian Parliamentary, ada Australasian, dan juga ada World Schools. Nah, ini formatnya beda-beda semua karena contoh Asian Parliamentary 7 menit ada POI. Australs 8 menit tidak ada POI. World Schools 8 menit ada POI tapi standar penjuriannya berbeda yang ada content, style, dan strategi. Sehingga kita harus mengetahui dinamika hal-hal seperti ini begitu ya. Nah, dan banyak sekali perubahan-perubahan yang saya lihat masih belum diadopsi secara menyeluruh oleh beberapa komunitas karena memang mungkin resourcesnya ataupun sumber-sumber informasinya tidak update ataupun tidak banyak dan tentunya bukan salah mereka begitu. Tapi memang sentralisasi informasinya juga masih kurang sehingga mungkin nanti di akhir sesi saya bisa membantu menyebarkan manual-manual yang masih dipakai secara internasional. Ya, kurang lebih demikian. Dan saya rasa ini penting ya, karena mungkin teman-teman di sini tidak hanya um, beraspirasi menjadi juri inti, tapi mungkin juga ada pelatih, ada pembina, ada juri-juri yang tentunya harus mengetahui update-update tersebut. Misalnya teman-teman ada yang melatih tim provinsi atau tim sekolah yang untuk melanjutkan ke pihak provinsi, ke tahap provinsi ataupun ke tahap nasional. Ya tentunya kita harus mengetahui apa yang terjadi dan update-update yang ada agar kita dapat menyesuaikan gaya pelatihan kita ataupun gaya coaching kita yang akhirnya dapat benar-benar membantu anak-anak tersebut untuk siap menghadapi ya skala lomba yang akan mereka ikuti, baik itu regional ataupun lokal ataupun akhirnya internasional. Nah, yang keempat, mungkin ini cukup obvious sebenarnya, tapi tipe komunikasinya mungkin masih belum diketahui bahwa ya juri inti itu harus berkomunikasi dengan semua, seperti convener, tab, equity, language kalau untuk di lomba yang ada sistem breaking yang berdasarkan language, begitupun novice, dan lainnya begitu ya. Nah, yang orang-orang juga tidak lihat itu adalah proses membuat tes juri yang biasanya memakan waktu cukup lama karena pertanyaan-pertanyaan yang dibuat itu juga harus masuk akal, harus memiliki jawaban yang jelas, dan harus memiliki standar yang jelas. Makanya merujuk ke manual yang saya sebut barusan. Nah, tapi membuat pertanyaan-pertanyaan tersebut juga kita juga ingin mengetahui sejauh apa sih para pembaca itu memiliki kemampuan menginterpretasi manual yang disebutkan tersebut. Nah, tentunya kalau pertanyaannya hanya copy paste dari manual ya gampang ya untuk menjawab gitu kan, tinggal search Control F terus ketemu deh jawabannya. Nah, jadi harus ada beberapa pertanyaan yang mungkin disesuaikan yang membutuhkan kemampuan interpretasi yang lebih dan ini biasanya memakan waktu yang cukup banyak begitu. Dan yang terakhir itu biasanya adalah, dan ini sangat sering terjadi, diharapkan sih ya dalam lomba apapun yang teman-teman akan menjadi Dewan Juri Inti tidak ada masalah krisis ya. Tapi kemampuan berpikir cepat dan mengambil keputusan yang cepat itu sangat penting untuk apalagi jika ada krisis atau hal-hal di luar dugaan. Nanti kita dapat membawakan contohnya, kita dapat bahas juga. Jadi kurang lebih apa yang akan saya bahas
malam ini itu akan lebih terhadap hal-hal berikut yang dimana tidak banyak orang lihat atau tahu secara langsung. Nah, mungkin kita bisa langsung saja membahas yang pertama. Sebentar. Oke. Ya, bagaimana agar dapat menjadi juri inti yang handal? Nah, yang pertama merangkai emosi. Ada tiga salin dia untuk terkait merangkai emosi. Dan ini sebenarnya cukup obvious, tapi saya rasa tidak ada salahnya untuk membahas kembali bahwa emosi yang baik adalah emosi yang seimbang, dalam atau ekstensif, dan mudah dimengerti. Penggunaan salin dia informasi pun harus sangat diperhatikan oleh seluruh Dewan Juri Inti. Karena saya melihat sekarang banyak sekali tren di mana salin dia informasi diberikan karena ya memudahkan. Dalam artian jika ada satu term ataupun satu frase yang kompleks, tinggal dibuat salin dia informasi sepanjang sepanjang-panjangnya bisa sampai 2 slide, lalu mosinya cuma let's say um, 8 kata gitu. Nah, meskipun ya kalau memang ternyata penting, ya silakan. Tapi terkadang ada beberapa kecenderungan untuk mencari jalan pintas dalam bentuk menciptakan info slide yang panjang, yang akhirnya malah membuat, oh, adanya tim yang dapat menemukan argumen dari information slide yang tersedia atau salin dia informasi yang tersedia. Sehingga hal tersebut harus mulai diperhatikan juga gitu ya. Nah, mosi yang seimbang menurut saya dan beberapa orang yang saya telah bekerja sama, setidaknya memiliki 5 argumen untuk tiap sisi yang tidak memerlukan pengetahuan khusus. Nah, artinya tidak perlu membaca sebuah jurnal, tidak perlu mengetahui sebuah misalnya kebijakan ekonomi khusus dari satu daerah di negara Nigeria misalnya untuk bisa menyampaikan argumen tersebut. Sehingga ketika Dewan Juri Inti membuat mosi, harus mencoba menemukan setidaknya 5 argumen untuk tim pemerintah ataupun tim oposisi, terlepas dari formatnya apa, dan tidak membutuhkan pengetahuan khusus. Artinya hal-hal ini dapat ditemukan di secara hal-hal argumen-argumen tersebut dapat ditemukan secara berpikir logis saja atau informasi yang dapat diakses oleh banyak pihak, misalnya melalui berita ataupun melalui artikel-artikel yang tidak terbatas seperti jurnal. Oke, mohon maaf, saya lihat ada yang unmute, jadi kalau mau unmute, kalau mute, terima kasih. Maaf. Baik, yang berikutnya adalah mosi yang dalam atau ekstensif adalah mosi yang memberikan argumen-argumen yang tadi sudah dibikin, sudah dibuat dari 5 tersebut itu ada celah untuk penelaahan yang lebih lanjut. Jadi misalnya ada 5 argumen, argumen tersebut pun juga tidak dalam bentuk satu kalimat ya. Jadi Dewan Juri Inti pun sudah harus memiliki satu argumen yang full, satu paragraf untuk dapat mengetahui apakah ada celah untuk tim penutup terutama di format BP menemukan penjelasan lebih lanjut dari argumen yang sama. Nah, jadi artinya jika ada satu argumen yang panjang dan ternyata misalnya tim pemerintah pembuka itu baru sampai setengahnya, apakah masih ada celah untuk tim pemerintah penutup membawakan argumen yang sama, setidaknya klaimnya itu sama, tapi ada penjelasan yang berbeda dan memiliki celah ya untuk dieksplor lebih lanjut. Nah, hal ini cukup penting karena jika kita hanya membahas argumen yang sederhana ataupun yang bentuknya satu kalimat saja, oh ini bagus karena ini dapat meningkatkan penyetaraan gender. Oh ini bagus karena ini dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Itu kan sangat general. Nah, jika bisa di breakdown, maka itu menjadi sebuah kriteria yang artinya ekstensif. Dan saya sarankan, terutama jika Anda akan menjadi Dewan Juri Inti untuk format BP, sangat penting untuk apa namanya memiliki consideration di bagian ini gitu. Nah, yang terakhir, mosi yang mudah dimengerti adalah mosi yang singkat, padat, dan jelas. Ini cukup straightforward dan juga cukup obvious dengan struktur yang tepat guna, misalnya SPOK. Mari kita diskusi sedikit tentang contoh-contoh berikut. Ada 3 mosi. This house would no longer allow surgeries that have cosmetic purposes. This house would prohibit medical activities with the aim of aesthetic improvements. Dan yang ketiga, this house believes that cosmetic surgery should be made forbidden by the government. Menurut saya, 3 mosi ini tidak mudah dimengerti. Mungkin mudah dimengerti, tapi sama sekali tidak singkat, padat, dan jelas.
Mungkin ada teman-teman yang dapat menyarankan untuk membuat mosi ini menjadi singkat, padat, dan jelas. Kira-kira wordingnya seperti apa? Ada yang mau volunteer? Atau kalau malu berbicara, silakan disampaikan di chat. Sebenarnya tiga mosi ini secara umum sama, dan ada satu penggunaan kata yang benar-benar dapat mempersingkat, mempadatkan, dan memperjelas mosi yang dimaksud. Mungkin ada yang bersedia menjadi volunteer. Yep, Kak Bisma benar sekali. This house would ban cosmetic surgeries, as simple as that. Sesederhana itu. Ya, artinya di situ sudah ada ya ide utamanya, yaitu this house would, yaitu kita sebagai dewan ini atau sebagai pemerintah akan melakukan membuat cosmetic surgeries menjadi ilegal. Titik. Nah, yang pertama, contoh kalau kita lihat contoh di sini, this house would no longer allow saja sudah tiga kata, dan itu dapat dipersingkat menjadi ban. Surgeries that have cosmetic purposes, secara kalimat, secara struktur, mungkin tidak ada kesalahan yang sangat besar begitu ya. Tapi jika bisa dipersingkat menjadi cosmetic surgeries, kenapa tidak? Nah, jadi mosi-mosi debat itu harus sangat singkat. Yang kedua, apalagi, this house will prohibit medical activities. Malah tidak jelas medical activities yang dimaksud apa. Nah, bahkan itu bisa backfire ya terhadap Dewan Juri Inti. Malah harus diperjelas medical activities yang dimaksud ini apa. Nah, jika memang dari awal yang dimaksud adalah oplas, ya kenapa tidak langsung digunakan cosmetic surgeries begitu. With the aim of aesthetic improvements. Ini tipe-tipe yang mungkin akan dilihat di Dewan Juri Inti yang kelihatannya mungkin mau sophisticated ataupun kelihatannya um, biar tidak sama ataupun biar tidak kelihatan malas karena this house would ban cosmetic surgeries itu sudah banyak sekali. Kalau memang ternyata sama, tidak ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada bikin pusing, lebih baik sederhanakan saja kan begitu ya. Nah, yang ketiga itu cukup secara padanan kata tidak salah. This house believe that cosmetic surgery should be made forbidden by the government, atau bisa diganti menjadi this house believes that governments should forbid cosmetic surgeries. Tapi malah jadi aneh karena kenapa tidak langsung saja this house would ban cosmetic surgeries? Karena prinsipnya sama dan akan menjadi lebih nyata. Karena jika this house would, maka aktor yang dimaksud, dewan ini yang dimaksud, yaitu memang sudah pemerintah. Kan begitu. Jadi kenapa harus kami percaya pemerintah harus um, apa namanya melarang cosmetic surgery? Kan menjadi sebuah uh, apa ya bahasanya ya. Jadi cukup aneh saja gitu daripada kita menjadi pihak ketiga yang menyarankan pemerintah sebaiknya melakukan sesuatu, ya lebih baik dipersingkat menjadi ya pemerintah akan melakukan ini apa tidak dengan analisis-analisis yang um, sesuai gitu. Kenapa ini penting, kenapa ini sesuai dengan kepentingan pemerintah, kenapa ini menguntungkan masyarakat, sama saja, ya sudah dibikin langsung saja gitu. Nah, jadi ini adalah prinsip-prinsip merangkai emosi yang saya rasa sangat penting dan harus dipraktekkan dalam skala turnamen manapun. Nah, itu bagian satu. Bagian dua, pastikan bahwa mosi yang dirangkai sudah melengkapi kriteria beban pembuktian yang diperlukan berdasarkan tipe mosi. Mungkin teman-teman juga sudah mengetahui bahwa tiap mosi itu memiliki beban pembuktian yang berbeda-beda dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Terutama misalnya dalam mosi di Southwood X atau di mana kita adalah dewan ini itu adalah pemerintah atau parlemen yang sedang membahas sebuah hukum um, dan tentunya pembahasan adalah tentang apakah hukum ini lebih baik dilaksanakan atau tidak. Pastikan bahwa apa yang sedang dibahas atau X yang dimaksud adalah hal yang belum secara umum dijalankan di status quo. Karena jika ternyata sudah ada, makanya riset itu penting kan. Jadi kita tahu apakah hal yang mau kita tuliskan itu sudah terjadi apa tidak. Nah, jadi pastikan bahwa X itu memang saat ini itu belum ada. Kalau ternyata sudah ada, meskipun bentuknya itu mungkin hanya sebagian porsi dari apa yang sudah dilakukan, tetap saja. Kalau begitu dispesifikkan terhadap hal yang belum ada gitu. Karena jika ternyata sudah ada, maka
Bayangkan, kalau ternyata Dewan Juri Inti kurang riset, ternyata sudah ada, kebetulan tim oposisi ya tahu itu sudah ada, tim pemerintah yang kasihan. Karena artinya misalnya mereka kebetulan memang belum tahu, ya udah mereka bikin argumen, mereka melanjutkan, tiba-tiba tim oposisi bilang, "Weh, ada nih undang-undang nomor sekian tahun sekian dan itu sudah cukup menjelaskan bahwa ada ini sehingga mosi Anda tidak perlu." Ya, tim pemerintah mau ngomong apa lagi? Nah, kan kasihan ya. Nah, oleh karena itu Dewan Juri Inti tidak boleh membuat tim pemerintah manapun terdapat dalam posisi tersebut. Sehingga harus memastikan bahwa X adalah hal yang belum secara umum dijalankan di status quo. Atau kecuali misalnya X itu sudah dijalankan oleh negara-negara maju. Lalu mosinya adalah, oh sebagai negara berkembang, Dewan ini akan melakukan hal tersebut. Ya, itu tidak masalah. Artinya dalam konteks tersebut belum dilaksanakan dan belum terjadi. Oke? Ini adalah satu hal yang saya rasa terkadang cukup luput untuk diperhatikan, namun sangat penting. Karena dengan pertimbangan yang tadi ya, di mana tim oposisinya tiba-tiba tahu kalau ternyata udah ada, tim pemerintah yang menjadi korban. Dan kita harusnya sebagai Dewan Juri Inti um, tidak memiliki celah untuk membuat hal itu terjadi begitu. Nah, yang kedua, dalam mosi this House believes that X, pastikan bahwa X adalah sebuah pernyataan yang jelas dan pendebat dapat langsung menemukan argumen yang dapat mengekspresikan persetujuan mereka ataupun penyanggahan mereka atas pernyataan tersebut. Karena this House believes that X itu beban pembuktian utamanya adalah sebenar apa pernyataan tersebut. Jika Anda tim pemerintah, maka Anda harus membenarkan pernyataan tersebut. Oke, jika Anda tim oposisi, maka Anda harus menyanggah pernyataan tersebut. Oleh karena itu, X yang di sini adalah pernyataan yang jelas. Jangan pernyataan yang malah membuat situasi malah semakin rumit. Misalnya, this house believes that it is immoral to believe that one moral principle is something something. Udahlah kata moralnya banyak sekali, tapi malah membuat pusing ya, karena apa itu immoral? Apa itu moral? Dan itu menjadi sebuah hal yang malah mempersulit pendebat dan tentunya juri-juri yang akan menjuri debat tersebut. Sehingga harus dipastikan bahwa X dalam mosi di House believes that X itu pernyataan yang jelas, singkat dan padat. Titik. Yang ketiga, dalam mosi This House prefers X, ini sedikit mirip dengan This House would X. Pastikan bahwa X di mosi This House prefers X bukanlah yang berlaku di status quo. Sama. Hal ini karena tipe mosi This House prefers X itu secara eksplisit mewajibkan tim oposisi untuk membela status quo. Sehingga jika X sudah ada di status quo, maka secara tidak langsung tim pemerintah itu malah memenuhi beban pembuktiannya tim oposisi. Jadi harus dipastikan bahwa X ini memang tidak ada sama sekali di status quo. Apalagi mosinya itu kan memberikan kesan bahwa ini adalah masalah pilihan. Pilihan hal yang baru atau hal yang sudah ada sekarang, yaitu status quo. Sehingga tim pemerintah harus membela sesuatu yang belum ada di status quo. Sehingga pastikan bahwa X itu memang belum ada. Kecuali yang dibandingkan itu adalah X dan Y yang sama-sama ada, tapi debatnya jadi berbeda. Mana yang lebih baik, X atau Y? Nah, itu tidak masalah. Mau X itu sudah ada, mau X itu tidak ada, tidak masalah. Nah, tapi jika mosinya hanya this House prefers X, itu secara otomatis beban pembuktian tim oposisi adalah status quo lebih baik dibandingkan X. Itu ada di manual, ada di Worlds manual, ada di UADC, ABP manual, dimanapun. Sehingga harus disesuaikan dengan beban pembuktian yang telah disesuaikan dengan peraturan debat yang berlaku berdasarkan tipe mosinya. Yang terakhir, dalam mosi this House regrets X, pastikan bahwa jika X itu tidak ada, maka counterfactual ataupun kontrafaktual yang diharapkan untuk tim-tim pemerintah bawakan itu accessible dan tidak memusikkan pendebat. Contohnya, kita tahu bahwa mosi-mosi this House regrets X ini bukan berarti kita hanya menyayangkan. Oh, saya sayangkan kejadian ini. Tapi dalam mosi ini, semua tim pemerintah wajib membayangkan dunia di mana X benar-benar tidak ada. Jadi tidak cukup hanya untuk menyayangkan, tapi menyayangkan X dan di saat yang bersamaan berharap bahwa hal lain itu akan menggantikan X. Itu juga secara eksplisit adalah beban pembuktian tim pemerintah di mosi-mosi di House Regrets X. Sehingga jika kita memang ingin membuat mosi ataupun merangkai mosi di House Regrets X, kita harus pastikan bahwa kontrafaktual dari X tersebut itu accessible dan malah tidak menyulitkan pendebat. Contohnya seperti apa? This House regrets automation.
Mungkin gampang untuk membayangkan kenapa automasi ini tuh buruk. Oh, karena membuat pekerja modern itu sangat mudah digantikan oleh mesin, yang akhirnya membuat orang-orang yang paling vulnerable ataupun komunitas-komunitas paling rentan itu yang akan mengalami dampak paling besar. Oleh karena itu kita harus menyayangkan. Tidak cukup, harus memberikan kontrafaktual. Jika tidak ada otomasi, maka apa yang terjadi? Nah, artinya semua bentuk otomasi harus menjadi bagian dari pertimbangan untuk mencari kontrafaktualnya. Nah, jika demikian, maka otomasi dalam bentuk industrial revolution juga akan menjadi bagian otomasi dong. Dan sehingga jika ternyata itu juga disayangkan, oposisi bisa bilang, mungkin otomasi dalam bentuk AI yang menggantikan pekerja-pekerja administratif, pekerja-pekerja yang melakukan input data itu disayangkan. Tapi jika kita harus menyayangkan otomasi dalam bentuk mesin-mesin yang akhirnya sangat membantu banyak negara untuk berkembang, terutama negara-negara manufaktur, maka kita tidak bisa menyayangkan hal ini dong. Artinya itu merugikan sekali buat negara-negara. Jadi negara-negara yang sekarang berkembang, terutama mereka yang sangat bergantung pada industri manufaktur, maka tidak mendapatkan akses untuk mesin tersebut. Nah, kan akhirnya tidak adil buat tim pemerintah. Karena tim oposisi ya tidak salah jika mereka mengatakan kalau Anda menyayangkan otomasi, artinya Anda juga menyayangkan otomasi-otomasi yang bagus dan akhirnya mendukung perkembangan kemanusiaan seperti Industrial Revolution. Tim pemerintah jadinya kelabakan. Oleh karena itu, harus dipastikan bahwa apa yang di-regret atau apa yang disayangkan itu memiliki kontrafaktual yang accessible dan tidak mempersulit posisi pendebat manapun. Dan ini sangat penting. Karena terkadang, wah keren nih mosinya, this house regrets ini. Tapi jika Dewan Juri itu tidak memikirkan kontrafaktual sejauh apa, maka itu dapat membawa dampak yang sangat buruk terhadap debat. Karena kita tidak tahu, mungkin debat di ruangan yang satu tidak terjadi masalah tersebut. Tapi bisa saja di debat-debat ataupun di ruangan-ruangan lainnya terjadi masalah tersebut, dan akhirnya kita sebagai Dewan Juri inti harus akuntabel, harus siap untuk dikritik bahwa itu bukan mosi yang baik. Dan jika memang itu bukan mosi yang baik, artinya kita tidak menjalankan tugas kita yang benar sebagai Dewan Juri Inti, yang seharusnya sudah melakukan testing jauh sebelum mosi itu diumumkan di debate hall. Begitu. Nah, berikutnya adalah menentukan mosi tiap ronde. Bagaimana cara kita menentukan mosi mana sih yang sesuai untuk ronde yang mana? Nah, biasanya itu sebenarnya jawabannya tidak ada jawaban yang tepat, tidak ada formula yang khusus. Seringkali Dewan Juri Inti memiliki intuisi sendiri. Oh, ini kayaknya cocok di sini. Oh, atau ada persepsi, oh masih mosi yang sulit, yang bikin orang pusing, seperti mosi-mosi filosofi, oh dikeluarkan di semifinal. Dan itu sepertinya cukup menjadi sebuah tradisi di banyak lomba di Indonesia misalnya. Tidak salah. Ataupun mosi dengan tema yang sulit seperti ekonomi atau hubungan internasional, sebaiknya dikeluarkan di ronde-ronde ujung, dan seterusnya. Tidak ada peraturan yang formal, yang penting adalah 4 prinsip berikut. Yang pertama, mosi disesuaikan dengan audiens dan format debat. Dan saya rasa ini cukup penting. Saya pernah melihat sebuah mosi, bukan pernah ya, sering melihat lomba novice ataupun lomba untuk pendebat-pendebat pemula, tapi mosinya yang sudah dikeluarkan di babak eliminasi untuk Worlds. Sehingga kan pemula-pemula ini meskipun mereka mungkin sudah menonton debat tersebut, tapi kan kita tidak dapat berasumsi bahwa mereka semua sudah menonton. Mereka itu adalah pendebat pemula, yang artinya mereka itu harus disemangati dengan tipe-tipe mosi yang mungkin accessible, dan tidak ada salahnya dengan mosi yang klasik, tidak ada salahnya dengan mosi yang mudah. Kita nggak usah malu kalau misalnya ternyata, wah, ekornya masa ngeset mosi kayak gini yang klasik. Ya kalau memang ternyata itu adalah kompetisi untuk para pemula, justru itu adalah keputusan yang tepat. Ngapain kita memaksa diri kita untuk membuat mosi yang sulit, mosi yang kompleks, biar kita kelihatannya pintar, biar kita kelihatannya kompleks juga sebagai manusia, ya ujung-ujungnya malah meribetkan peserta, kan backfire jadinya ya. Nah, oleh karena itu harus disesuaikan dengan audiens dan format debat. Maksud format debat itu adalah ya kalau mosinya cocok untuk 3v3 atau Asian Australs USDC, mungkin belum tentu cocok untuk format BP. Karena kan format debatnya saja sudah berbeda. Dan mungkin untuk format USDC Australs ataupun Asian Parliamentary, 3 argumen per mosi untuk tiap sisi itu udah cukup. Buat BP mana mungkin cukup.
Kalau tiga argumen yang udah diambil sama tim pemerintah pembuka ataupun oposisi pembuka, ya tim penutup kasihan. Nah, jadi harus mengetahui itu mosinya cocoknya buat di di format debat yang mana. Itu yang pertama. Yang kedua, babak penyisihan, terutama yang awal, sebaiknya menggunakan mosi yang sederhana agar dapat memberikan semangat dan harapan bagi tim-tim yang sudah pasti perasaan campur aduk. Mungkin itu debat pertama mereka, mungkin ini pertama kali mereka mendengarkan mosi tersebut, mungkin pertama kali mereka berdebat dengan partner mereka. Sehingga kita juga harus melihat dari sisi mereka bahwa debat itu adalah sebuah aktivitas yang harusnya membawa um, some degree of excitement. Bukan bukan cuma sekedar aktivitas yang buat kita stres gitu. Karena ya kalah stres, ngelihat lawan kita kadang-kadang stres. Ya tentunya kita harus juga memberikan um, apa ya semacam pertimbangan untuk melihat bahwa mungkin tidak semua mosi debat itu dapat diset di ronde-ronde awal. Nah, babak eliminasi menurut saya sebaiknya menggunakan mosi yang bernuansa kompleks, yang artinya lagi-lagi bukan berarti harus membutuhkan pengetahuan khusus, tapi setidaknya dapat diakses oleh tim-tim yang memang sudah memiliki kemampuan teknis berdebat yang lebih tinggi melalui pembingkaian, melalui respon, melalui pengetahuan ataupun konteks yang lebih lanjut. Nah, tim-tim seperti ini yang mosi-mosi seperti ini yang saya rasa wajar untuk diset di babak-babak eliminasi untuk akhirnya menentukan siapa sih yang berhak masuk babak eliminasi yang paling jauh dan siapa yang akhirnya berhak untuk menjadi juara misalnya. Nah, yang terakhir, jika turnamen memiliki tema khusus, sebaiknya urutan mosi ataupun tipe mosinya itu juga disesuaikan dengan branding ataupun tujuan pelaksanaan dari turnamen tersebut. Dan saya rasa melihat tren banyak sekali lomba-lomba ataupun turnamen di Indonesia itu memiliki tema-tema sendiri. Dan tentunya kita sebagai Dewan Juri Inti dapat menghormati keputusan dari panitia untuk ya sudah mosi-mosinya mungkin bukan berarti semua ronde harus terkait branding ataupun tema tersebut begitu ya, tapi juga disesuaikan dengan um, setidaknya adalah satu atau dua mosi jika memang memungkinkan untuk disesuaikan. Karena itu adalah salah satu hal yang dapat kita lakukan untuk panitia begitu ya. Karena mereka kan juga bertanggung jawab terhadap misalnya kampus, bertanggung jawab terhadap sponsor. Sehingga jika mosi-mosi tidak relevan ya artinya kita juga tidak menjadi partner yang baik buat mereka. Jika ada ya, kalau memang ternyata tidak ada branding ataupun tema khusus, ya prinsip ini tidak perlu dijalankan. Oke, berikut adalah untuk merangkai mosi sudah disampaikan. Jadi kita akan melakukan aktivitas singkat. Kita akan mencoba melakukan kritisisi terhadap ada tiga mosi yang sudah saya em, sediakan. Jadi instruksinya cukup sederhana. Apa yang kira-kira kurang dari mosi dan atau salindia informasi yang tersedia, dan apa yang kira-kira dapat kita lakukan untuk memperbaiki mosi dan atau salindia informasi tersebut. Oke, nah mosi yang pertama. This house opposes the move fast, break things philosophy in the modern workplace. Move fast, break things philosophy refers to the philosophy that making mistakes is a natural consequence of innovation in a highly competitive and complex environment. Nah, buat teman-teman yang berdasarkan instruksi yang sudah disampaikan, jika kira-kira ada yang kepikiran, apa sih yang kurang dan bagaimana cara memperbaikinya, boleh disampaikan via chat. Mungkin saya dapat memberikan waktu kurang lebih 2 menit agar kita dapat pindah ke sesi berikutnya. Mungkin untuk petunjuk ya, kesalahannya tidak begitu fatal. Ada satu kata di salindia informasi yang dapat diperjelas. Em, ini saya menerima direct message. Kalau boleh langsung everyone in the meeting aja, nggak masalah. Atau kalau misal memang ternyata agak segan ya baik. Saya menerima some of the information in the motion is already in the info slide. Um, I I don't really get it, but I would say that's not the biggest kekurangan dari mosi ini.
Oke, Kak Bisma mengatakan modern workplace. Maksudnya bagaimana itu? Apakah modern workplace kurang jelas dan harusnya diberikan salin dia informasi atau bagaimana? Diberikan contoh, baik. Oke, oke, mungkin em, karena keterbatasan waktu saya coba tutup dulu. Nah, yang menjadi pertimbangan utama itu adalah justru kata mistakes. Karena mistakes ini itu sangat mudah untuk diambil ekstrimnya. Tim pemerintah akan sangat mungkin untuk mengambil mistake dalam yang bentuknya halus atau soft. Misalnya salah taruh dokumen atau salah telepon orang di jam yang salah, salah kirim email, hal-hal yang sifatnya halus gitu. Nah, tapi oposisi justru bisa menggunakan definisi ekstrim lainnya. Salah coding sehingga satu produk, satu aplikasi jadi berantakan. Masa itu juga harus dimaafkan? Masa itu juga harus diterima sebagai sebuah konsekuensi natural? Karena konsekuensi natural artinya, oh ya udah, ini bukan masalah besar, move on gitu kan. Makanya move fast, break things, lanjut aja terus begitu. Nah, karena kata mistakes ini tuh sangat ambigu, maka harus diperjelas antara dengan menggunakan contoh atau menggunakan kata lainnya. Atau misalnya memperjelas mistake yang dimaksud itu apa. Apakah kesalahan-kesalahan yang bentuknya memang masih dalam ruang lingkup kontrak kerja, misalnya seperti itu. Atau yang di luar dari kesalahan-kesalahan fatal yang sudah disampaikan di kontrak kerja. Jadi selama itu adalah kesalahan yang tetap berpengaruh terhadap produktivitas ataupun terhadap kualitas bekerja, namun ternyata eh, memiliki ya ruang untuk dimaafkan lah. Nah, harus diperjelaskan. Jadi mistakes ini dapat diperjelas dengan memberikan contoh ataupun dengan memperjelas mistake-mistake seperti apa yang dimaksud, yang ditolerir tapi melalui sebuah penjelasan. Oh, mistake-mistake yang adalah kesalahan-kesalahan yang mempengaruhi kualitas ataupun kuantitas output yang diharapkan, namun tidak melakukan pelanggaran terhadap kontrak kerja. Jadi panjang, tapi nggak masalah. Karena memang itu yang dibutuhkan untuk membuat debatnya jelas. Daripada tim pemerintah, tim oposisi berantem, definisi mistake ini apa, dan malah mempersulit juri, malah mempersulit tim. Artinya kita sebagai tim Dewan Juri inti juga belum melaksanakan tugas yang baik untuk memastikan bahwa semua perkataan ataupun semua perkataan, semua kata ataupun padanan dari mosi tersebut tuh sudah dipertimbangkan dengan baik. Nah, itu untuk contoh yang pertama. Mungkin saya juga sedikit setuju dengan Kak Bisma, modern workplace mungkin dapat diberikan contoh, namun saya pribadi cenderung untuk tidak memberikan contoh karena modern workplace itu adalah dapat diartikan sebagai konteks dunia pekerjaan pada saat ini gitu. Dan biasanya ada intuisi bahwa untuk langsung membawa, oh konteksnya adalah perusahaan-perusahaan startup. Mungkin diperjelas akan lebih baik atau dibuat spesifik, let's say in the tech industry akan membuat debatnya menjadi lebih jelas. Tapi setidaknya betul bahwa kata tersebut bukan kesalahan yang paling fatal, tapi dapat diperbaiki juga. Terima kasih atas partisipasinya. Kita bisa pindah ke mosi 2. Mosi 2. This house believes that developing economies should opt into bottom-up development strategies over top-down development strategies. Ada salin dia informasinya. Sama, kita coba ambil 2 menit. Petunjuknya itu adalah bukan di salin dia informasi, bukan di info slide, tapi penggunaan kata yang ada di mosinya itu sendiri. Silakan mengambil waktu jika dibutuhkan, sehingga kita akan berdiskusi setelahnya. Saya belum menerima masukan teman-teman. Jika memang tidak ada, tidak masalah. Jadi saya bisa sampaikan, yes, Mbak Farida benar sekali, opt adalah masalah utama dari mosi ini.
Karena opt itu adalah kata yang mengimplikasikan bahwa lebih baik memilih satu dibanding yang lain. Seakan-akan dua hal ini tuh adalah mutually exclusive. Padahal mungkin ada beberapa strategi-strategi pengembangan yang dapat menggunakan satu dibandingkan yang lain dengan kondisi yang sama, sehingga lebih baik yang mana. Kata yang lebih tepat itu adalah prioritize dibandingkan opt. Should prioritize bottom-up development strategies over top-down development strategies. Sehingga debatnya akan langsung berasumsi, jika memang keduanya adalah pilihan yang tepat, lebih baik diprioritaskan yang mana. Jika ternyata, let's say oposisi bilang bahwa ya eh, gimana kalau ternyata tidak bisa menggunakan bottom-up development, memang harus menggunakan top-down. Loh, debatnya bukan masalah dalam konteks tidak bisa menggunakan bottom up. Konteksnya itu adalah buat proyek-proyek ataupun pengembangan-pengembangan yang bisa memilih dua-duanya, tapi yang mana harus diprioritaskan. Nah, sehingga debatnya lebih rapi. Tapi kalau opt, itu seakan-akan harus mengambil opsi tersebut dalam konteks manapun. Terlepas proyeknya bisa dijalankan dengan strategi tersebut apa tidak. Nah, padahal simple, sederhana ya, cuma satu kata. Tapi debatnya itu bisa berubah hanya gara-gara kata tersebut. Nah, oleh karena itu, Dewan Juri Inti harus sangat menyadari makna, makna dalam artian bukan cuma sekedar definisi secara harfiah ataupun secara kamus, berdasarkan kamus gitu ya. Tapi implikasi dari penggunaan kata tersebut tuh apa ke debatnya. Oleh karena itu motion testing itu sangat penting. Dan saya tidak mau berasumsi, tapi jangan sampai testing-testing mosi itu hanya ini, oh mosinya ini bagus sih, government bisa ngomong ini, opposition bisa ngomong ini. Pastikan bahwa konteksnya pun sudah sesuai, bukan cuma argumen. Oke? Saya harap dari mosi kedua ini sudah mulai ada pencerahan lah. Kira-kira harus sejauh apa sih kita berpikir ataupun mempertimbangkan konsekuensi dari tiap pemilihan kata yang kita gunakan. Nah, ada mosi ketiga. This house supports dating shows where women are in position of power, such as The Bachelorette, Take Me Out, etc. Petunjuk, mosi ini kurangnya bukan di penggunaan kata, tapi ada sebuah kekurangan lainnya yang mungkin tidak kelihatan, tapi akan kelihatan ketika mulai diperdebatkan atau ketika mulai testing, pas bikin argumennya, baru kelihatan tuh masalahnya di mana. Jadi masalahnya bukan di wording. Karena secara wording, secara padanan kata, ini mosi tepat, padat dan jelas. This house supports dating shows where women are in position of power. SPOK-nya jelas. Tapi masalahnya bukan di padanan kata atau di penggunaan kata. Keisha bilang it's hard to make extension. Yes, it's one of the biggest problems of this motion. Terutama jika ini mosi di set di format BP. Di mana mungkin sangat sulit buat tim penutup untuk menyampaikan argumen baru. Dan jika dipikir-pikir, mosi ini impact-nya sangat minim. Oke, mungkin kelihatannya empowering jika ada, let's say, women in power in dating shows. But it's also very easy, sangat mudah buat tim oposisi mengatakan bahwa regardless, mereka tetap menjadi sebuah objek. Dan itu adalah sebuah hal yang harusnya tidak kita dukung. Mereka tetap, mereka hanya menjadi sebuah prize atau sebuah hadiah dari pria-pria yang dapat mengambil hati mereka. Yang artinya sebenarnya power ini pun cuma ilusi. Sangat mudah untuk akhirnya melihat bahwa mosi ini tidak memiliki impact yang dalam dan tidak memiliki ruang lingkup argumen yang cukup luas. Nah, oleh karena itu secara padanan kata jelas, kelihatannya secara intuisi ada argumen buat proposisi dan oposisi. Tapi apakah argumennya se-ekstensif itu? Apakah selengkap itu? Apakah ternyata cukup memberikan ruangan yang lebih luas untuk satu tim dibandingkan yang lain? Begitu. Nah,
Itu adalah contoh terakhir dan untuk aktivitas ini. Jadi kita bisa langsung pindah ke sesi berikutnya yaitu tentang alokasi juri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi. Saya harapkan ada mulai titik terang ataupun apa ya, kejelasan lah terhadap apa yang sudah disampaikan. Nah, menentukan alokasi juri. Ini saya rasa kelihatannya aja padat, tapi sebenarnya cukup singkat. Bahwa untuk menentukan skor juri, karena kan kita sebagai Dewan Juri Inti harus memastikan bahwa juri-juri yang ada di lomba kita itu memang kredibel dari berbagai macam data point yang kita punya. Nah, tapi tergantung dari tipe turnamen lah. Namun kalau misalnya kita berbicara tentang NUDC ataupun kita berbicara tentang lomba-lomba yang skala internasional, itu tuh sangat kompleks dan kita membutuhkan adanya em, basis penilaian yang kompleks dari awal juga. Sehingga tidak cukup untuk melihat dari umpan balik, tapi harus melihat CV ataupun resume dari juri tersebut, skor tes juri yang diperoleh, karena balik lagi Dewan Juri Inti ada melakukan tes juri, dan faktor-faktor kualitatif lainnya di luar nilai umpan balik, seperti pengalaman pribadi. Oh, saya pernah menjuri bareng mereka. Bagus sih. Tapi Dewan Juri Inti yang lain bilang, tapi waktu itu kurang bagus, karena waktu mengelola panelnya kurang efektif. Wah, bisa juga dijadikan pertimbangan. Artinya memang ada inkonsistensi dalam menentukan apakah mereka juri yang capable atau tidak. Nah, tidak ada proporsi ataupun bobot yang mutlak. Semua juri inti yang saya pernah bekerja mungkin punya pendapat yang berbeda, tapi ini menurut saya yang paling masuk akal. Jika teman-teman ternyata tidak setuju, tidak masalah. Toh, jika teman-teman menjadi Dewan Juri Inti, itu adalah udah menjadi hak prerogatif teman-teman untuk menentukan bagaimana penilaian jurinya. Tapi berikut adalah hal yang saya pelajari sampai saat ini, dan baru saat ini saya mengakui bahwa mungkin ini adalah proses alokasi nilai juri yang paling sesuai. Setidaknya buat lomba-lomba yang nanti akan saya menjadi Dewan Juri Inti. CV itu menurut saya yang paling kuat karena informasi ini memberikan data yang historis. Meskipun historis ya, ya belum tentu nih mereka bagus tapi tiba-tiba bagus sekarang. Tapi akurat dan mudah diverifikasi. Dalam artian itu adalah ya kalau ternyata CV-nya bagus, tapi ternyata setelah diverifikasi mereka juga sebenarnya perkara mereka keren aja, mereka tuh temannya si ini, mereka tuh karena ini. Akhirnya bisa kita berikan bobot ya, tidak usah setinggi itu. Jadi artinya CV-nya tebal bukan berarti skornya otomatis bagus. Tapi justru kita menentukan, oh sebesar apa kita akan nilai CV tersebut. Banyak juri yang CV-nya bagus dan tebal, tapi ternyata um, belum tentu sehandal itu. Banyak juga juri yang belum punya CV yang banyak, tapi karena mudah diverifikasi, mudah juga buat kita untuk menentukan, oh bobotnya besar, begitu. Nah untuk skor umpan balik, saya rasa bobotnya cukup moderat, karena sifatnya dinamis kan ya. Tapi ini harus sangat rajin membaca semua umpan balik yang masuk. Jadi tidak hanya serta-merta untuk dikasih 10 sama 5 tim, terus ada yang ngasih satu, berarti yang satu ini outlier, belum tentu. Begitupun yang 10, semua ngasih satu, ada satu yang ngasih 10, belum tentu yang 10 ini outlier. Ya harus dibaca, bisa aja kan ada tim yang salty karena dikalahin sama jurinya gitu. Ini mohon maaf ya, udah mulai menjadi informal nih cara penyampaiannya. Nah, tapi kurang lebih demikian. Skor tes juri 20% menurut saya. Setidaknya ini mencerminkan standar penjurian yang kita harapkan dari juri tersebut. Kita bikin tes, kita harapkan mereka mendapatkan skor minimal segini, karena artinya kalau mereka skornya bagus, oh mereka baca. Nah, tapi itu masalahnya juga. Kelihatannya cuma jago teori, kan gitu. Kelihatannya cuma jago baca manual, oh dia hafal, terus tesnya bagus, tapi ketika menjadi juri, memberikan penjurian verbal, mengelola panel, ataupun memberikan alasan, ternyata cukup kurang. Nah, jadi tes juri itu tidak bisa menjadi sebuah apa namanya kriteria penilaian yang terlalu besar bobotnya. Nah, pengalaman pribadi karena terlalu subjektif, saya rasa bobotnya tidak perlu terlalu besar, tapi di saat yang bersamaan bisa menjadi sebuah data point yang relevan. Sehingga saya rasa tetap perlu memberikan ruang untuk pengalaman pribadi ini menjadi salah satu komponen skor awal para juri. Nah, begitu untuk menentukan alokasi juri. Nah, berikutnya sistem alokasi. Ini yang saya rasa sangat penting. Juri dengan akumulasi skor tertinggi bukan berarti harus selalu dialokasikan di ruangan teratas. Asumsinya banyak orang tuh adalah ruang teratas ruang paling sulit, kasih juri yang paling bagus. Belum tentu. Justru dengan pengalaman saya pribadi, ruangan-ruangan yang paling atas itu adalah ruangan-ruangan yang paling mudah untuk dijurikan.
Karena biasanya kualitas pendebatnya juga sudah lebih bagus. Mereka sudah bisa melakukan pembikaian yang jelas, penjelasannya juga terstruktur, semuanya mudah diikuti, sehingga justru membuat penilaian itu tidak sulit. Ya beda beda cerita kalau ternyata juri yang dialokasikan di sana tipe juri yang aduh takut nanti malah dimarahin. Itu bukan mentalitas juri yang baik kan gitu. Ya kalau dialokasikan di ruangan yang di atas, artinya dipercaya untuk menjadi juri yang dapat menjuri ruangan tersebut. Ya sudah, jalankan saja. Nah, tapi justru dewan juri harus bisa melihat dinamika perkembangan juri tersebut, terutama dari umpan balik juga karena itu yang paling dinamis. Yang lainnya kan historis ya. Nah, semakin ketat suatu ruangan, maka juri yang paling dipercaya biasanya dengan akumulasi skor tertinggi itu justru dia yang harus ditaruh di ruangan tersebut. Nah, biasanya ruangan ketat ini justru bukan di top room, tapi ruangan yang di tengah-tengah, terutama di babak-babak penyisian terakhir yang membutuhkan juri yang terpercaya dan handal. Dan saya rasa mungkin ini kelihatannya too good to be true. Kak, kok top room malah gampang? Based on my experience, it is. Gampangnya bukan berarti debatnya mudah untuk dijuri. Mungkin debatnya kompleks, debatnya sulit. Tapi justru itu tadi, mereka mungkin sudah memiliki kemampuan teknis yang lebih unggul, sehingga memang lebih mudah bagi mereka untuk menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan, sehingga bagi juri juga lebih mudah untuk melakukan catatan, tracking, dan akhirnya membuat penilaian di tengah-tengah debat itu jadi lebih mudah. Sehingga harus kita sampingkan pendapat ataupun pemikiran bahwa ruangan paling atas harus dapat juri dengan skor yang paling tinggi. Karena itu belum tentu sesuai kebutuhan. Namun jika ternyata kita, itulah pentingnya kita harus mengetahui judging pool kita. Kita harus tahu juri-juri kita. Kita harus kenal dalam, bukan berarti nepotisme ya, cuma teman-teman kita yang kita terima jadi juri. Tapi kita harus tahu cara mereka menjuri seperti apa. Minimal kita harus pernah mendengar mereka mengelola panel. Kita harus pernah melihat mereka memberikan penjurian verbal. Kita harus tahu bagaimana cara mereka melakukan hal tersebut agar kita juga tahu apakah itu adalah keputusan yang tepat untuk mengalokasikan mereka di ruangan yang akhirnya kita putuskan untuk mengalokasikan mereka. Oke, sama, juri dengan akumulasi skor yang rendah belum tentu tidak handal. Dalam situasi ini, Dewan Juri Inti harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang dalam terhadap seluruh juri. Balik lagi, saya pernah apa namanya menjadi Dewan Juri Inti sebuah lomba di mana juri tersebut itu dapat nilai yang cukup jelek. Tapi setelah saya lihat komentar-komentar umpan balik itu lebih ke arah aksen, lebih ke arah cara ngomongnya cepat apa enggak. Tapi ketika di follow up, reasoningnya seperti apa, penjelasan seperti apa. Bahkan di umpan balik mereka bilang reasoning are okay, decisions are fine, it's just they speak too fast. Ya itu kan bukan menjadi sebuah pertimbangan yang dapat saya justifikasi untuk oh ya udah dia skornya rendah, dia ngejuri room-room rendah. Tidak begitu prinsipnya. Nah, dan yang terakhir, seorang juri yang handal dalam memberikan penjurian verbal juga belum tentu dapat mengelola panel yang baik. Jadi bisa saja nih dia single chair, feedbacknya bagus semua. Tapi ketika ditaruh 3, 4, 5 panel, tiba-tiba berantakan. Nah, itu juga harus menjadi sebuah pertimbangan tim Dewan Juri Inti. Makanya harus tahu, harus memantau pola penjurian seluruh juri yang ada. Dan ini benar-benar semua juri yang ada, bukan berarti cuma chair quality berdasarkan skor, tapi juga panel trainee. Banyak trainee-trainee yang saya rasa sangat potensial, tapi justru tidak dapat mendapatkan skor yang lebih tinggi ataupun pangkat yang lebih tinggi dalam penjurian hanya karena chairnya tidak dapat memanage panel dengan baik. Dan itu akhirnya merugikan trainee yang tentunya juga berhak mendapatkan chance untuk dapat naik pangkat lah kasarnya ataupun menjadi panel yang akhirnya memiliki voting power gitu kan. Nah, bagian 3 ini yang kelihatannya cukup sederhana tapi pastikan bahwa konflik itu sudah dicatat dan disimpan oleh dan di-approve oleh equity team setidaknya 2 hari sebelum kompetisi berjalan. Mohon dicatat bahwa Dewan Juri Inti itu tidak berhak memaksa equity team jika konflik yang ada itu bersifat personal. Yang perlu diketahui itu adalah apakah ada konflik yang bersifat institusi, hubungan latih-melatih, dan dependensi lainnya. Itu nggak masalah buat tahu. Nah, tapi buat hubungan personal ataupun hal-hal yang sifatnya sangat personal, yang cuma tim equity yang tahu, itu Dewan Juri itu tidak berhak ya untuk apa namanya em, mencari tahu lebih lanjut. Karena itu sudah menjadi ranahnya tim equity. Nah, ini penting karena artinya kadang-kadang mengetahui, oh ini juri kayaknya cocok di ruangan ini. Karena kita punya hubungan yang cukup penting dengan salah satu pendebat. Jadi kita alokasikan juri yang baik. Itu kalau ada kondisi seperti itu,
Bahkan harusnya Dewan Juri Inti tersebut tidak boleh melakukan alokasi ruangan tersebut. Secara kalau ngomong ideal. Karena artinya ada konflik kepentingan juga. Dan itu juga artinya harus menjadi sebuah pertimbangan. Oke, berikut untuk menentukan alokasi juri, kita bisa pindah untuk mengikuti perkembangan perdebatan di dunia, di mana tadi sudah disampaikan bahwa kita harus rajin membaca briefing atau manual lomba-lomba yang relevan, disebutkan di Salindia, rajin mengikuti perkembangan lomba-lomba di atas, setidaknya mengetahui apakah ada perubahan dari manual, apa sih, eh, oh yang menang siapa, kenapa sih kira-kira menang, setidaknya nonton debatnya juga tidak masalah, untuk mengetahui kira-kira bagaimana sih kriteria penjurian ataupun kriteria perdebatan teknis yang benar ataupun yang dianggap paling apa ya sesuai dengan tren saat ini itu seperti apa. Kita juga harus membiasakan diri kita menerapkan hal-hal yang kita pelajari melalui 2 poin di atas dalam kegiatan menjuri maupun menjadi Dewan Juri Inti. Jadi tadi pengetahuan soal mosi, pengetahuan soal mengalokasikan juri, ya kita harus siap mengaplikasikan hal tersebut jika kita sudah dalam posisi tersebut. Dan yang paling penting adalah kita harus sangat terbuka untuk unlearn hal-hal yang sudah lama kita ketahui, karena belum tentu mereka masih relevan. Contohnya 10 tahun lalu role fulfillment masih menjadi sebuah kriteria yang valid. Oh, PM tidak menjelaskan setup. Oh, PM tidak bawa argumen. Eh, Cuma bawa konteks, argumennya cuma 1 menit. Oh, di PM respon semua, tidak ada argumen sama sekali. Nah, di BP saat ini itu tidak masalah. Karena semua kontribusi adalah kontribusi di BP. Mau itu respon, mau itu argumen, mau itu konteks, mau itu framing. Jika ternyata ada faedah dalam debatnya, maka kita tidak berhak untuk menurunkan penilaian dari kontribusi tersebut hanya karena bukannya PM harusnya bawa argumen juga ya, at least setidaknya 2 gitu. Nah, itu adalah sebuah persepsi yang sudah tidak berlaku lagi. 8 tahun yang lalu memberikan penjurian verbal, jangan tanya kenapa saya bisa tahu. Tapi memberikan penjurian verbal secara bertingkat dalam format debat BP, oh 4 tidak bisa 3 karena ini. Oleh karena itu 4 kalah. 3 tidak bisa 2 karena ini. Oke, tutup. 2 tidak bisa 1 karena ini. Nah, itu kan tidak mencerminkan debatnya ya, karena dalam BP kan ada 4 tim yang bertanding, sehingga jika ada tim yang dapat ranking 4, harus dibandingkan dengan 3 tim lainnya, kenapa mereka kalah, dan akhirnya berhak mendapatkan 4. Kalau cuma dibandingkan dengan yang ranking 3, ya tim yang ranking 4 cuma tahu adalah, oh ya udah saya kalah sama ranking 3. Tapi saya nggak ngerti kenapa saya kalah sama ranking 2 atau ranking 1. Secara matematis mungkin masuk akal. Iya, kalau udah kalah sama ranking 3, masa sama ranking 2 menang? Tapi bisa saja tuh malah nanti ada perubahan di ranking di 4 dan 3-nya kalau ternyata bisa saja yang ranking 4 ternyata menang lawan yang ranking 2. Nah, itu kan artinya harus disesuaikan lagi cara kita melakukan penjurian ataupun perbandingan. Jadi harus tahu terkait hal-hal berikut. Beberapa tahun lalu, second speakers dalam format WSDC itu tidak perlu membawakan clash. Cukup bawa respon terhadap pembicara pertama dari tim lawan, lalu membawakan argumen. Namun hal ini sudah menjadi tren dan justru second speakers di WSDC disarankan untuk membawa clash di dalam pidato mereka, sehingga membuat mereka itu mencerminkan apakah mereka mengikuti first speakers exchange. Sehingga itu justru mencerminkan bahwa oh dia adalah uh, speaker yang handal untuk melihat apa yang terjadi di debat 2 pembicara sebelumnya dan apakah dia bisa mengikuti hal tersebut dan akhirnya bisa meresolusi ataupun menyelesaikan jika ada deadlock, jika ada clash yang belum selesai dan seterusnya. Dan hal-hal seperti ini harus rajin kita ikuti agar tentunya apa namanya tipe-tipe mosi ataupun tipe ekspektasi penjurian yang kita harapkan dari lomba tersebut ya sesuai begitu. Nah, komunikasi yang efektif, saya rasa ini straightforward, punya kanal komunikasi yang aktif, jabarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak agar tidak ada miskomunikasi, hormati seluruh pihak yang terlibat, Dewan Juri Inti tidak memiliki hak untuk membentak atau serta-merta menyuruh pihak manapun. Seluruh tim yang terlibat memiliki tingkat yang setara dan berhak dilakukan dengan baik. Jabarkan prinsip-prinsip yang bekerja dengan yang dapat diterima oleh seluruh pihak agar ekspektasinya kapan nih ini selesai tim equity ini loh apa namanya timelinenya kita bisa nggak gitu. Jadi kita bukan menyuruh tapi berkolaborasi dan selalu memberikan update. Tim ekor udah tim edge core atau tim Dewan Juri Inti sudah buat ini. Nah kira-kira kita bisa dapat nextnya dari tim novice sama tim equity kapan misalnya. Nah kurang lebih begitu. Saya tidak akan mengambil waktu yang cukup banyak di sini.
Karena kita hanya punya 30 menit lagi. Menyikapi krisis, tetap tenang. Kalian tidak sendiri, selalu punya pihak lain untuk berdiskusi. Dan sebelum mengambil keputusan, coba dijabarkan dulu opsi-opsi yang dimiliki. Dilengkapi dengan konsekuensi masing-masing opsi. Nah, biasanya kan ada dua sebab kenapa krisis tersebut terjadi. Karena perencanaan yang buruk. Ini harus tahu berarti masalahnya di mana dan bagaimana dapat menyikapinya agar tidak terjadi lagi di waktu dekat. Kalau karena hal-hal tidak terduga, ya memang lebih fokus terhadap damage control. Tapi ya tadi, opsi-opsi untuk damage control pun memiliki konsekuensi, sehingga harus dipikirkan terlebih dahulu konsekuensinya apa dan keuntungannya apa. Ya, cost and benefit analysis lah. Nah, dan ini prinsip yang paling penting. Terlepas dari sebab masing-masing, apakah itu dari hal-hal tidak terduga atau karena perencanaan buruk atau apapun itu, you cannot make everyone happy when dealing with crisis. Bahkan mungkin asas keadilan itu tuh ya belum tentu tercapai. Jadi harus siap mengambil keputusan sulit dan siap bertanggung jawab atas konsekuensi pilihan tersebut. Itu yang paling penting. Saran-saran saya sebelum kita tutup, saya rasa ketua Dewan Juri Inti atau Chief Adjudicator itu baiknya melakukan delegasi, tapi bukan berarti cuma nyuruh, cuma memerintah, tapi pastikan bahwa delegasi itu juga setara. Tapi setidaknya ada satu pemimpin yang dapat mengarahkan baiknya itu seperti apa, agar menjadi kolaborasi yang lebih baik. Tapi ya, itu tadi harus mencoba untuk memahami posisi dari teman-teman DCA-nya misalnya. Harus terbuka satu sama lain, termasuk kondisi-kondisi yang dapat memungkinkan adanya kesulitan di masa mendatang. Jujur saja, tahun lalu waktu NUDC itu 3 hari di tengah pas kali waktu itu, kalau nggak tidak salah, saya lupa di ronde yang mana ya. Tapi itu adik kandung saya menikah, jadi saya memang harus pulang. Ya udah, saya sampaikan tidak hanya kepada Dewan Juri Inti lainnya, tapi juga pembina. Saya sampaikan kepada BPTI. Ya mohon maaf, saya siap menjadi CA, tapi dalam 3 hari ini saya mungkin tidak bisa hadir. Dan kalau memang ternyata mereka keberatan, oh baik Omar, kamu tidak dapat menjadi ketua Dewan Juri Inti. Ya artinya mereka juga seharusnya kan uh, sampaikan. Setidaknya saya sudah jujur daripada saya tiba-tiba hilang dan tidak tahu kemana, dan akhirnya malah memperkeruh suasana dan mempersulit kolaborasi di masa mendatang misalnya. Ya lebih baik jujur saja. Dan ini penting. Saya pernah soalnya dalam sebuah dewan juri inti di mana ada dewan juri inti yang hilang tiba-tiba. Ternyata ujian. Ternyata ada um, acara lainnya. Kalau begini kan planning jadi berantakan ya. Nah, tidak masalah jujur saja gitu. Eh ya, yang nomor 3, straightforward, utamakan nilai kemanusiaan. Teman-teman kalian jangan dibentak. Teman-teman kalian itu juga manusia juga yang sama-sama kerja gitu ya. Tanggung jawab itu lebih baik dijabarkan. Misalnya siapa sih yang bertanggung jawab untuk bikin tes juri? Siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan testing mosi? Bukan dalam berarti satu orang saja yang melakukan testing mosi, tapi setidaknya dibagi tugas. Oh, Omar testing mosi 1 sampai 3. Nanti Andre testing mosi 1 sampai 3 juga, tapi di sheet yang berbeda biar kelihatan apakah ada ide yang berbeda atau tidak misalnya. Nah, delegasi seperti itu tuh baik karena akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dari lomba ya. Harus sering introspeksi diri, baik dalam bekerja sendiri, misalnya dalam nulis mosi gitu ya. Ini mosinya udah bener belum sih? Ataupun dalam bekerja dengan orang lain untuk dapat memastikan bahwa kita memberikan hal yang terbaik untuk turnamen tersebut. Em, Ya, ini tadi sudah saya sampaikan dalam rangka emosi, tidak perlu takut atau tertekan jika tidak dapat menemukan ide atau topik yang benar-benar baru, belum pernah ada. Kalau ternyata klasik, relevan, dan dapat dilaksanakan, why not? Em, Tadi untuk bagian mengenali dan berinteraksi dengan juri, ini penting karena tadi ya kita harus mengenal mereka, bukan mengenal mereka secara personal dan memberikan chance-chance ataupun kesempatan penjurian bagi mereka yang kita kenal dekat, tapi lebih ke arah bagaimana sih kita mengetahui teknik penjurian mereka. Dan yang paling penting, bangunlah komunitas yang kuat, saling belajar, saling mengingatkan. Dan jika ternyata teman-teman sudah menjadi dewan juri inti yang lebih handal, teruslah meneruskan informasi ataupun pelajaran tersebut kepada teman-temannya di sirkuit yang sama ataupun di komunitas yang sama. Karena saya rasa um, sirkuit debat Indonesia saat ini sudah menjadi salah satu sirkuit yang cukup kuat, baik itu di Asia ataupun secara internasional, ya karena um, hubungan komunitas kita yang saya rasa cukup kuat. Dan saya rasa ini harus terus dibangun dan Dewan Juri Inti manapun itu berhak mendapatkan informasi yang paling update, yang paling baru, ya update baru sama
artinya ya. Ya, kurang lebih demikian lah. Oleh karena itu, saya harapkan uh, informasi ini dapat didiskusikan dengan baik dan saya harapkan bermanfaat buat teman-teman. Jadi kurang lebih itu untuk presentasinya. Jadi kita ada waktu untuk berdiskusi sehingga jika teman-teman ada pertanyaan ataupun ada hal-hal yang keluh kesah atau apapun itu yang disampaikan dengan senang hati saya dapat memfasilitasi diskusi tersebut. Terima kasih. Mungkin kalau ada yang mau melayangkan pertanyaan via chat silakan atau kalau mau via verbal juga boleh tapi baiknya raise hand kali ya biar kelihatan. Oke, Kak Helvin raise hand. Silakan Kak Helvin. Halo, halo. Suara aku kedengeran nggak? Ya, masuk. Halo? Oke. Em, Mungkin ini sudah dibahas di bagian mosi tadi ya, tapi karena aku datangnya di akhir, mungkin sekalian juga ya aku tanya juga karena penasaran ingin tahu. Jadi beberapa hal yang mungkin si CAP lakukan kan membuat mosi ya, itu paling penting tuh. Nah, kalau misalnya recycling mosi gitu kan untuk let's say dari lomba di international circuit terus untuk di lomba bahasa Indonesia diterjemahkan bahasanya atau mungkin diatur konteksnya seperti itu. Untuk recycling sendiri menurut Kak Omar gimana sih gitu untuk um, ya yeah, basically itu pertanyaan. Terima kasih. Kalau mosi-mosi recycling, kalau lombanya ternyata udah baru berjalan 2 minggu lalu, ya, ya jangan gitu ya. Tapi kalau mosi-mosi recycling yang ternyata masih relevan, misalnya mosi-mosi seperti terkait apakah apa ya, sebentar. Nggak kepikiran mosinya apa. Tapi kalau ternyata itu misalnya udah pernah di set tapi bertahun-tahun lalu, namun kalau di set lagi masih relevan, ya nggak masalah. Menurut saya sih kita tidak perlu shaming orang-orang yang recycling motion ya, kecuali tadi ya. Mosinya tuh baru ada 2 minggu lalu, tapi lombanya di mana? Dan asumsi, oh nggak akan ada yang tahu nih mosinya gue colong gitu kan. Terus dibikin. Eh, ya itu sih masalah integritas dan masalah etika aja. Tapi menurut saya secara prinsip recycling motion sih no issue. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Nur Amalia. Oh, Kak Helvin, apakah menjawab atau ada pertanyaan follow up? Menjawab kok Kak. Terima kasih. Baik. Kak Nur Amalia bertanya, untuk POI itu biasanya setiap perlombaan ada diambil untuk dijadikan acuan penilaian atau bagaimana? Ini pertanyaan sangat bagus. POI itu adalah bentuk engagement ya, bentuk kita merespon terhadap kasus lawan kita ataupun respon kita terhadap respon mereka terhadap kasus kita. Artinya, POI ini tuh harus dilihat secara konten. Jika bukan berarti dia secara kuantitas ataupun apakah menerima POI atau enggak. Hanya karena satu orang misalnya menerima POI bukan berarti oh yang ini menerima POI jadi harus dikasih skor lebih tinggi, tidak. Yang menjadi penilaian itu adalah kontennya. POI itu bisa sangat damaging. POI itu bisa sangat berarti meskipun timnya mungkin bisa saja kalah, tapi dengan POI yang sangat tepat ataupun POI yang sangat tajam, bisa saja mereka justru memiliki keunggulan dibandingkan tim tersebut. Dan ini sangat penting buat tim-tim yang memiliki margin yang sangat dekat, terutama di BP. Makanya di BP itu POI itu sangat penting. Dan yang menjadi kriteria penilaian itu adalah kontennya, bukan apakah menerima atau apakah apa namanya menawarkan ya ada POI atau enggak. Nah, jadi eh, itu prinsipnya. Dan itu berlaku baik di BP, baik di Asian Parliamentary, baik di Australs. Australs, World Schools. Australs nggak ada POI soalnya. Nah, buat World Schools lebih spesifik lagi, karena kan di score sheet-nya untuk WSDC, POI itu tuh bisa menambah poin. Ada kriterianya, penambahan ataupun pengurangan poin itu seperti apa, tapi itu menjadi sebuah hal yang penting. Namun tetap, intinya adalah konten yang dijadikan penilaian. Em, apakah menjawab, Kak Nur Amalia? Menjawab, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih.
Bapak Denny bertanya, apakah seorang juri inti diharuskan memiliki bank mosi? Pertanyaan bagus. Tidak diharuskan, namun sangat disarankan. Saya punya bank mosi dari banyak sekali lomba. Kalau misalnya pengen lihat bank mosi itu website udah banyak ya. Ada Hello Motions, ataupun ada sekarang Tab itu juga cukup accessible dan bisa melihat tabulasi-tabulasi. Kalau mau dipindahkan ke bank mosi sendiri silakan. Saya sangat menyarankan ada bank mosi. Saya juga punya bank mosi sendiri dan saya bank mosinya itu saya struktur dalam bentuk mosi yang saya bikin sendiri dan mosi yang saya comot dari lomba lain. Namun saya tambahkan ini relevan atau tidak dalam konteks lomba yang akan saya edgecore-kan. Apakah ini lombanya masih baru dan seterusnya. Jadi ada catatan-catatan tersendiri, tapi sangat disarankan punya bank mosi. Semoga menjawab buat Kak Denny. Baik, sama-sama. Apakah ada pertanyaan lain dari teman-teman yang lain? Oke, Kak Satria, silakan Kak. Baik, terima kasih. Semoga suara saya terdengar. Mungkin agak panjang seperti ini. Kadang setelah mendengar beberapa pemaparan dari Kak Omar tadi, saya punya pertanyaan gini. Kalau beberapa juri itu lebih mengetahui argumen-argumen yang benar, eh, kemudian sedangkan beberapa juri yang lain itu memiliki perspektif yang lain itu. Artinya konsep ordinary intelligent voter yang ada di pedoman itu tidak setara untuk semua juri atau bagaimana? Terima kasih. Oke, ini pertanyaan sangat bagus. Memang seharusnya semua juri itu menjadi ordinary reasonable voter, average reasonable person, atau apapun itu istilahnya. Semua juri itu harus memiliki persona tersebut. Nah, artinya persepsi yang berbeda bukan berarti hal yang buruk, karena artinya memang ada orang yang memiliki kecenderungan untuk menerima sebuah penjelasan logis dengan tahap penjelasan yang lebih singkat dibandingkan yang lain. Ada satu orang yang mungkin, happy aja nih dengan dua structural reason, tapi ada yang mungkin merasa ada yang kurang. Perbedaan persepsi tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika I know about this and you do not, and therefore I am right because I am knowledgeable in this matter. Nah, itu adalah menjadi sebuah masalah. Kenapa itu menjadi masalah? Memang kalau ternyata ada pendebat yang membawakan fakta yang baik itu benar ataupun salah, terutama yang salah ya, cukup disayangkan karena belum tentu orang tahu. Tapi ketika tiba-tiba jurinya tahu, jurinya juga harus menanyakan, ini informasi ini kira-kira dia bakal tahu secara umum atau harus introspeksi diri lagi. Ini kebetulan saya tahu karena memang saya ahli di bidang ini atau karena saya mempelajari di bidang ini, atau memang ternyata ini informasi yang sangat umum. Ya nanti ketika sedang berdiskusi dengan juri lainnya, tidak masalah untuk dibahas atau bahkan dapat dipastikan lagi apakah informasinya mungkin benar atau tidak. Nah, tapi intinya itu adalah jika faktanya itu tidak accessible buat banyak orang ataupun tipe informasi tidak accessible untuk halayak ramai, artinya tidak boleh menggunakan basis tersebut sebagai kemenangan. Kalau ternyata memang itu bohong, ya sangat disayangkan. Dan lebih baik disampaikan di feedback. Karena artinya tidak adil buat tim-tim yang tidak tahu itu benar atau tidak. Nah, namun jika ternyata informasi tersebut accessible, tapi ternyata tetap menyalahi fakta yang ada, misalnya yang bilang, oh Donald Trump itu tuh sosialis kok, Donald Trump itu tuh sebenarnya pro liberalisme kok, ya misalnya kayak gitu kan sangat jauh dari fakta yang ada gitu. Jadi yang seperti itu tuh ya tidak masalah untuk membuat argumen yang disampaikan di diskon lah ataupun di discount gitu kan. Kayak ya I don't think this example is persuasive. The argument itself might be, but the fact itself ya udah tinggal di discount aja kalau ternyata memang informasinya umum. Nah, sehingga jika dapat saya simpulkan, kalau memang ternyata dalam posisi sulit dan tidak dapat membagi ini saya harus menjadi average reasonable person atau menjadi orang yang ahli ataupun mengetahui bidang ini, saya sarankan tetap fokus terhadap logika penjelasannya saja terlebih dahulu. Masalah karena biasanya facts itu kan dijadikan contoh.
dijadikan backing, tapi bukan menjadi analisis utama. Nah, begitu. Semoga menjawab Kak Satria. Terima kasih, Kak. Baik, kita masih ada waktu buat pertanyaan lagi jika masih ada. Dan kalaupun nanti pertanyaannya muncul di belakangan, harusnya juga sudah ini ya, nanti kan ada grup WhatsApp yang kita dapat berdiskusi lebih lanjut juga. Oke, mungkin kalau tidak ada, saya serahkan kembali ke Andre. Andre-nya juga lagi. Atau kepada panitia, Levina mungkin. Kalau emang udah nggak ada, ya udah kita tutup. Baik, terima Ah, kasih semuanya. Terima kasih Andre. Okay, that marks the end of today's session. So, thank you everyone for coming. Terima kasih sudah pada datang sampai malam. Kita akan share semua materinya dan recordingnya harusnya bisa di-upload segera mungkin. Terima kasih. Sampai jumpa di lecture series berikutnya.